Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah tegap Universitas Indraprasta PGRI. Konsepsi JSN 45. Apa sih JSN 45 itu? Jiwa adalah sesuatu yang membuat manusia hidup dapat merasakan, berpikir, dan berkehendak. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa. Semangat berarti yang ada di dalam diri manusia, sehingga mempunyai minat dan keinginan yang besar. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya. Nilai adalah dampak atau kesan yang baik, sifat yang dimiliki dan patut disandang, digunakan, dan dianut. 45. Angka 45 adalah tahun 1945 merupakan lahir Pancasila. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 tidak dapat diartikan sepotong demi sepotong, karena jiwa adalah yang membuat manusia berpikir dan berkehendak. Semangat adalah nilai yang keras sebagai pemacu untuk berbuat, sedangkan nilai adalah produk atau hasil yang menimbulkan dampak. Jadi ketiganya harus dibaca secara utuh dan merupakan jati diri bangsa Indonesia, karena JSN 45 adalah identik dengan JSN Kejuangan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar adalah nilai yang hakiki dan fundamental bagi bangsa Indonesia. Yang tergolong dalam nilai tersebut adalah rumusan. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menginginkan negaranya Indonesia yang merdeka dan dapat menentukan nasibnya sendiri, dan semua nilai yang terdapat dalam UUD 1945. Perkembangan JSN 45. Terdapat 4 periode dalam perkembangan JSN 45. 1. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang, baik melalui perjuangan senjata, bidang politik, maupun diplomasi. Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. 2. Masa pergerakan nasional.
Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Sejak itu, tumbuhlah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. 3. Masa sebelum pergerakan nasional. Pada periode ini, beberapa agama yang tersebar seperti agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen yang kemudian dianut oleh penduduk setempat dengan penuh kerukunan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan sudah mulai timbul, yaitu dengan kesadaran harga diri, jiwa yang merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. 4. Yang terakhir, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. PGRI sebagai anak kandung proklamasi. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, selang setelah 100 hari kemerdekaan Indonesia. PGRI sebagai organisasi perjuangan timbulnya kesadaran nasional yang tinggi dari kaum terpelajar dan kaum priai. Indonesia pada tahun 1908 melahirkan suatu organisasi Budi Utomo. PGRI lahir sebagai anak sulung dari proklamasi kemerdekaan yang memiliki sifat dan semangat seperti ibu kandungnya, yaitu semangat persatuan dan kesatuan, pengorbanan dan kepahlawanan untuk menentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang. Sementara itu, tujuan kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Tujuan yang ketiga sebagai wahana meningkatkan perjuangan untuk perbaikan nasib anggotanya. Arti PGRI keseluruhan guru Indonesia dengan itikat dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan kasih sayang senantiasa menunaikan dharma baktinya kepada negara, tanah air, dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti, cinta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi. Refleksi masa depan PGRI, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang, maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi profesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya berdasarkan pengamatan per tahun. Tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif, dalam arti menggalang massa secara politis. Jadi dapat dikatakan bahwa PGRI sebagai organisasi perjuangan bukan hanya memperjuangkan hak-hak guru, namun PGRI muncul sebagai anak sulung proklamasi. Organisasi pejuang yang ikut perjuangan secara fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai anak sulung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya mewarisi semangat dan jiwa ibu kandungnya, yaitu semangat persatuan dan kesatuan, kepahlawanan, rela berkorban demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun metode pelestarian yang terkandung dalam jiwa semangat nilai-nilai 45 yaitu metode edukasi, metode keteladanan, metode informasi dan komunikasi, serta metode sosialisasi atau kemasyarakatan. Metode edukasi. Metode ini tujuannya untuk menanamkan dasar nilai yang kuat untuk penghayatan dan pengalaman jiwa semangat dan nilai-nilai 45. Metode keteladanan. Melalui metode ini, kita bisa memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa semangat dan nilai-nilai 45. Metode informasi dan komunikasi.
Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah. Tujuannya hanya tidak sebatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberikan ajakan, dorongan, dan motivasi pada orang lain. Metode sosialisasi atau kemasyarakatan. Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa semangat nilai-nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan adanya metode pelestarian tersebut, maka adanya pola pelaksanaan jiwa semangat nilai-nilai 45, yaitu sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya nilai kejuangan bangsa dengan melibatkan media cetak elektronik perlu ikut berperan serta dalam sosialisasi. Pendidikan formal dan non-formal, yaitu dalam kegiatan keagamaan, kursus, pramuka, dan lain-lain. Informal, keluarga, masyarakat, tempat kerja, forum pertemuan, atau kepemudaan. Pemberdayaan, memberdayakan semua unsur masyarakat, yaitu orang tua, satuan pendidikan, ormas, dan sebagainya, agar dapat berperan aktif dalam pendalaman JSN 45. Pembudayaan, jiwa semangat nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia dibina dan dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan agar menjadi semangat kejuangan. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Membangun kerjasama sinergis antara semua komponen masyarakat dalam melestarikan JSN 45.